Halo teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah jurnal tugas dari mata kuliah konsep data mining. Tugas tersebut ialah untuk mencari jurnal konsep data mining, metode klasifikasi, dan algoritma yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, setelah saya mencari, saya mendapatkan jurnal ini, teman-teman. Implementasi metode klasifikasi naif Bayes dalam memprediksi besarnya penggunaan listrik rumah tangga. Nah, langsung saja masuk ke latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini karena peranan listrik sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penggunaan listrik yang tidak bijak tentu saja akan berdampak pada tingginya penggunaan listrik. Hal ini juga mempengaruhi menipisnya persediaan energi listrik dikarenakan kebutuhan akan energi listrik lebih besar dari persediaan akan energi listrik. Lalu dari latar belakang ini muncul sebuah permasalahan yang diangkat, ialah bagaimana memprediksi penggunaan listrik di tiap rumah tangga menggunakan teknik klasifikasi data mining algoritma naif Bayes. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah, yang pertama ialah analisis masalah dan studi literatur. Melihat permasalahan, kemudian mencari dan mempelajari literatur yang berdasarkan konsep materi-materi tentang data mining, terutama metode klasifikasi. Kemudian mencari dan mempelajari literatur algoritma yang digunakan, yaitu algoritma naif Bayes. Kemudian metode yang kedua ialah mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini dari responden-responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh peneliti. Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut diolah menggunakan metode naif Bayes. Lalu yang terakhir ialah implementasi dan pengujian. Implementasi di sini menggunakan sebuah tool data mining, yaitu tool software WK. Nah, ini langsung masuk saja ke hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama penerapan algoritma naif Bayes. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, maka didapatkan data ini, teman-teman. Jadi datanya total itu 60 data, atau disebut data training atau data latih, ada 60. Dan kriteria-kriteria yang digunakan yaitu jumlah tanggungan keluarga, lalu luas rumah, pendapatan per bulan, daya listrik, perlengkapan yang dimiliki. Langsung saja ke kriteria pertama, yaitu jumlah tanggungan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama, menghitung nilai probabilitasnya dari data latih tadi. Ternyata dari data latih tadi, penggunaan listrik dalam kategori rendah ada 33, lalu yang sedang ada 19, dan yang tinggi ada 8. Kalau dijumlahkan 33 ditambah 19 ditambah 8 ada 60 data. Nah, kalau dihitung berdasarkan jumlah tanggungan banyak, lalu penggunaan listrik yang rendah didapatkan 3 responden. Untuk menghitung probabilitasnya, caranya 3 dibagi 33 atau jumlah data setiap ini ya, setiap kategori ya, kategori rendah.
Jadi 3 dibagi 33 menghasilkan angka 0,09. Lalu 2 dibagi 19 menghasilkan angka 0,11 dan seterusnya. Terus probabilitas di sini apabila dijumlahkan akan menghasilkan angka 1. Itu kriteria yang kedua, yaitu luas rumah. Luas rumah dibagi menjadi 3. Ada luas rumahnya yang besar, kemudian ada standar yang kecil. Nah, rumah besar penggunaan listrik rendah didapatkan 7 data. Cara menghitungnya sama, 7 dibagi 33 menghasilkan 0,21. Selanjutnya kriteria pendapatan. Ternyata pendapatan yang besar penggunaan listrik rendah tidak ada, sehingga di sini ditulisnya 0. Dan di sini hasil probabilitasnya juga 0. Pendapatan sedang penggunaan listrik rendah juga 0. Pendapatan kecil penggunaan listrik rendah. Nah, itu di sini. Maka 33 dibagi 33 menghasilkan probabilitas 1. Selanjutnya kriteria daya listrik. Daya listriknya juga ada yang tinggi, sedang, rendah. Penggunaannya daya listrik tinggi penggunaan rendah 0. Daya listrik sedang penggunaan rendah didapatkan nilai di sini 21. 21 dibagi 33 menghasilkan angka 0,64 dan seterusnya. Lalu selanjutnya kriteria perlengkapan. Kriteria perlengkapan juga sama cara menghitungnya. Dari data latih 60 data tadi dihasilkan bahwa perlengkapan yang banyak penggunaan listrik rendah menghasilkan 4, nilai 4. Jadi 34 dibagi 33 menghasilkan nilai 0,12. Lalu yang terakhir kriteria penggunaan listrik. Sudah di sini 33, 19, 8. Kalau dijumlahkan ini 60. Kemudian langkah selanjutnya ialah pengujian dengan menggunakan tool WK sehingga dihasilkan hasil klasifikasi sebagai berikut. Nih teman-teman, correctly classified instances. Nah, berarti ya, dari data tadi sebagian besar tepat ya teman-teman, dapat diklasifikasikan secara benar karena di sini correctly classified instances-nya 78,333% atau 47 data dapat diklasifikasikan secara benar dan sisanya 13 data masih belum tepat. Nah, berdasarkan gambar di atas teman-teman, artinya lebih banyak data yang diklasifikasikan secara benar. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, metode naive Bayes ini memanfaatkan data training atau data latih, di mana di situ terdapat kriteria-kriteria untuk menghitung probabilitas. Jadi kriteria di sana dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu berdasarkan data rumah tangga yang dijadikan data training, metode naive Bayes ini berhasil mengklasifikasikan 47 data dari 60 data yang diuji atau 78,33%. Nah, sarannya untuk penelitian selanjutnya yaitu mengenai penelitian memprediksi penggunaan listrik rumah tangga, sebaiknya dapat menggunakan metode lain
untuk membandingkan metode mana yang lebih akurat dalam memprediksi penggunaan listrik rumah tangga. Sumbernya ini sumber jurnal yang saya bahas. Terima kasih.